selamat datang di channel kami. Selamat menikmati cerita-cerita yang ada di channel kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di channel kami agar memacu kami untuk lebih meningkatkan channel ini. Selamat mendengarkan teman-teman. Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Untuk meninggalkan pesan suara, tekan 1, 3, atau 5. Dari tadi, seorang wanita mencoba menghubungi nomor yang sama. Tapi, selalu hanya kalimat itu yang terdengar. Sudah pukul 9 pagi, dan dia masih setia menunggu di kamarnya. Sial, kemana sebenarnya dari tadi? Kenapa teleponku tidak pernah dijawab? Terdengar dia menggerutu sendiri, sembari terus menelepon, berharap ada jawaban dari orang yang ditunggu-tunggu sedari tadi. Dasar tak berguna, bahkan biaya rumah sakit pun tidak dia bayarkan. Semakin lama, raut wajahnya semakin panik. Entah berapa kali dia mengumpat, tetapi masih belum juga menghilangkan kepanikannya. Hidupku tidak lama lagi. Setidaknya terimalah teleponku. Aku ini mungkin akan segera mati. Nada suara dan wajahnya seketika berubah. Segera setelah dia menyadari, saat ini dia masih di kamar perawatan, sendiri menghadapi takdirnya. Namaku Ana. Aku seorang karyawan sebuah perusahaan di kota K. Dan saat ini aku sedang menjalani pengobatan untuk penyakit kanker stadium akhir yang didiagnosa sejak 5 bulan lalu. Ini adalah kisahku tentang perjuangan hidup, keluarga, dan pekerjaan. Bagaimana kondisi pasien nomor 16? Tanya salah seorang petugas. Kondisinya buruk menurut dokter, padahal usianya masih sangat muda. Jawab petugas yang lain. Tapi aku tidak pernah melihat dia ditemani keluarganya. Memang, dia bahkan selalu datang dan pulang sendiri. Ya, setidaknya kita harus merawatnya dengan baik agar dia bisa bertahan. Sudahlah, ayo sudah waktunya kita memberi obat ke ruangan. Jawab petugas yang lain. Perbincangan kedua petugas kemudian berakhir dan mereka menyiapkan diri untuk memberikan obat ke ruangan pasien. Tok tok tok. Suara pintu diketuk. Seorang petugas masih berdiri di depan kamar perawatan nomor 16. Sedetik sebelum kekacauan terjadi. Ibu Ana, di mana Ibu Ana? Teriakan perawat saat mendapati kamar perawatan sudah rapih dan kosong, seolah memang tidak ada pasien yang menempati. Ya, aku memang melarikan diri dari rumah sakit sebelum selesai masa pengobatanku. Dan saat ini, aku sedang menunggu taksi yang sudah kupesan melalui aplikasi taksi online. Sembari menunggu, aku memperhatikan bunga-bunga di pinggir jalan yang bermekaran. Aku bergumam sendiri. Bahkan mereka tetap cantik walau sudah mulai layu. Aku mulai menertawakan diriku sendiri yang mulai iri pada tumbuhan. Dengan Mbak Ana, suara pria yang menyadarkanku dari lamunan. Oh, ternyata taksi online yang kupesan telah terparkir di depanku. Tolong ke alamat ini, Pak. Ucapku pada pria paruh baya, supir taksi online, sembari menunjukkan alamat yang tertulis di handphoneku.
Baik mbak, jawabnya. Astaga, kau terlihat sangat pucat. Apa kau baik-baik saja? Tanya si supir taksi setelah melihatku dari kaca spion mobilnya. Iya pak, jawabku secukupnya. Bapak tidak bermaksud ikut campur. Tapi bolehkah bapak tahu kau ini sakit apa? Dia kembali bertanya dengan santun yang entah mengapa membuatku merasa harus menjawabnya dengan benar. Saya sakit kanker pak. Kalau menurut dokter sudah stadium akhir. Jawabku dengan sedikit senyum di bibir agar aku tidak terlihat terlalu menyedihkan. Percakapan kami akhirnya berlanjut dari membahas sakitku, pekerjaanku, keluargaku, dan banyak hal-hal kecil yang sebenarnya aneh untuk kubicarakan dengan orang asing. Dan entah mengapa, aku justru merasa nyaman berbincang dengan orang yang bahkan aku lupa namanya. Bapak doakan Mbak Ana sembuh dan bisa menjalani hidup selanjutnya dengan baik dan bahagia, dan bisa bertemu pria yang ingin kau temui. Ucap si supir taksi online saat menghentikan mobilnya di alamat yang aku tuju. Terima kasih Pak, saya merasa lebih baik setelah banyak bercerita dengan Bapak. Jawabku sembari memberikan uang ongkos taksi. Tidak usah Mbak, anggap saja ini hadiah dari Bapak. Tapi Pak, tidak apa-apa Mbak Ana, tenanglah, semua akan baik-baik saja. Kau pasti akan sembuh dan bertemu pria baik yang bisa menyayangimu. Bapak, ada-ada saja, jawabku sekenanya. Aku mengatakan ini karena Mbak Ana adalah penumpang terakhirku. Ini adalah hari terakhirku sebagai supir taksi. Anehnya, dia benar-benar mengucapkan kalimat itu dengan penuh senyum dan kehangatan khas seorang ayah. Berjanjilah Mbak Ana untuk tetap hidup dan tetap menjadi orang baik. Ya Pak, saya berjanji, jawabku sambil melihat mobil itu pergi. Tak tahu mengapa, aku merasa seolah-olah sedang berjanji dengan ayahku sendiri. Ayah, aku jadi rindu padanya. Ayahku sayang, sepertinya kita akan segera bertemu lagi. Aku bercakap sendiri dalam hati. Ayahku meninggal 3 tahun lalu. Dia meninggal setelah 2 tahun lebih berperang melawan kanker otak yang dideritanya. Ternyata benar. Kata orang, aku sangat mirip dengan ayahku. Bahkan, cara kami pergi dari dunia ini pun sama, sebagai penderita kanker. Akhirnya aku sampai di depan rumahku. Rasanya aku sudah sangat rindu tidur di kamarku setelah berhari-hari harus tidur di rumah sakit. Aku membuka pintu depan yang ternyata tidak terkunci. Artinya dia di rumah. Kenapa tidak menelponku? Kenapa teleponku juga tidak diangkat? Saat menuju kamar, aku mendengar percakapan 2 orang. Seorang pria dan seorang wanita. Tapi entah siapa. Suara itu sepertinya berasal dari kamarku. Aku berjalan menuju sumber suara, dan dari jarak ini terdengar jelas percakapan mereka.
Sebenarnya ada berapa uang depositnya? Aku ingin tinggal di rumah baru, sayang. Suara sang wanita yang sangat familiar di telingaku. Tapi otakku belum menemukan siapa pemilik suara ini. Tentu sayang, setelah uang asuransinya cair, kita segera mencari rumah. Jawab si pria. Aku mulai gusar karena otakku sudah langsung mengenali pemilik dari suara ini. Memang berapa asuransinya? Lanjut si wanita. 500 juta. Aku terkejut mendengar nominal asuransinya. Benarkah? Suara sang wanita sangat girang. Iya sayang, ayahnya dulu meninggal karena kanker. Aku pernah dengar, kanker itu penyakit menurun. Jadi sejak dia mulai sakit-sakitan dan pulang pergi rumah sakit, aku langsung daftarkan dia ke asuransi jiwa sebelum dia meninggal. Mendengar kalimat itu, rasanya aku marah. Hatiku hancur. Sakit, entah seperti apa rupaku saat ini. Aku hanya terduduk di depan pintu kamarku, mendengarkan kalimat biadab itu keluar dari mulut seseorang dengan suara yang sangat aku kenali. Berarti kamu bisa membelikan aku tas edisi terbatas dengan uang itu? Iya kan sayang? Kan bulan lalu sudah aku belikan tas sayang. Sabarlah, asuransinya juga belum aku cairkan. Tak tahu saat itu aku dapat kekuatan dari mana. Aku memberanikan diri dan membuka pintu kamar untuk mengetahui siapa pemilik suara menjijikan ini. Saat ini, waktu seperti tak berjalan. Dengan segala emosi dan amarah yang memenuhi rongga dadaku, aku beranikan diri membuka pintu kamar. Brengsek kalian berdua! Aku jelas melihat dua wajah yang kukenal baik. Ana? Si pria dengan wajah panik dan kebingungan. Bukan apa-apa, kami hanya membicarakan masalah bisnis, katanya sambil berjalan mendekatiku. Dan semakin dia mendekat, rasanya semakin membuatku marah dan benci. Dasar gila, kalian pikir aku akan mati secepat itu? Mudah sekali kalian membicarakan asuransi pada orang yang masih hidup. Ucapku penuh emosi. Sampai tak sadar, air mataku sudah membanjiri wajahku. Kalian pikir akan baik-baik saja setelah melakukan ini padaku, hah? Akan kuberitahu semua orang apa yang kalian lakukan di belakangku. Biar kupasang wajah kalian, biar keluarga dan perusahaan tahu apa yang kalian lakukan kepadaku. Tak akan kubiarkan kalian hidup tenang sampai tak mampu mengangkat kepala kalian. Ucapku tanpa ragu. Ana, jangan seperti ini. Ana, kita tidak bermaksud seperti itu. Aku ini teman baikmu kan? Giliran si wanita yang merayuku dengan penuh kekhawatiran. Teman baik katamu. Teman macam apa yang mengencani suaminya di saat temannya sekarat? Dasar wanita gila. Tampar wajahnya saat itu. Aku minta maaf Ana. Tolong jangan lakukan itu. Jangan beritahu keluargaku dan perusahaan. Si wanita memohon sambil berlutut di hadapanku. Di saat seperti ini pun kau bahkan hanya memikirkan keluarga dirimu dan keluargamu sendiri. Kau takut karirmu hancur, jawabku. Apalagi yang harus aku lakukan, Ana? Karirku masih panjang, masih banyak mimpi yang ingin kuraih. Lagi pula, aku tahu kau sakit parah, Ana. Tidak bisakah kau biarkan kami hidup tenang? Sungguh aku tak mengira kalimat itu keluar dari mulut orang yang selama ini kusebut teman. Aku akan membunuhmu wanita sialan, teriakku histeris.
sambil kutarik rambutnya dan kukeluarkan semua amarahku padanya. Tapi apa yang terjadi selanjutnya benar-benar membuatku semakin ingin menghancurkan mereka. Si pria datang dan menamparku. Dia membela wanita itu. "Kau menamparku? Berani-beraninya kau!" ucapku marah. "Kenapa? Kau boleh menamparnya. Kau pikir aku tak berani menamparmu, hah?" jawab si pria emosi. "Dasar pria tidak tahu terima kasih," kataku. "Sudahlah Ana, jangan melebih-lebihkan. Nikmati saja hari-hari terakhirmu. Jangan buat hidup orang lain jadi lebih sulit," jawab si pria itu gila. "Kau benar-benar laki-laki gila. Kau pikir selama ini aku tidak tahu apa yang kau lakukan? Apa yang kau dan keluargamu lakukan? Kalian menyebutku yatim piatu. Bahkan kalian mengabaikanku saat ayahku meninggal. Kau pikir aku tidak tahu apa yang sudah kau lakukan pada uang investasiku? Kau bawa pergi semua uangku. Ternyata kau gunakan untuk berkencan dengan wanita ini," ucapku seraya menunjuk wanita sialan itu. "Kalaupun aku mati, akan kubawa dendam ini bersamaku. Akan kupastikan kalian menerima imbalan dari perbuatan kalian." Belum selesai kalimatku, tamparan kembali mendarat di pipiku. Tapi kali ini terasa jauh lebih sakit. Bahkan aku tersungkur karenanya. Aku masih sadar. Masih kulihat raut panik dan ketakutan dari wajah mereka. Kulihat mereka mendekat dan mulai berkata, "Apakah dia baik-baik saja, sayang?" tanya si wanita panik. "Entahlah, toh dia juga pasti akan mati dalam waktu dekat. Anggap saja dia menemui ajalnya lebih cepat dari perkiraan dokter," jawab si pria. Setelah itu, sudah tak ada suara yang kudengar. Pandanganku pun mulai kabur. Aku hanya merasa seperti ada cairan dari hidungku, seperti darah segar. Mataku mulai berat. Mungkin ini memang akhir dari hidupku. Ayah, ibu, sepertinya ini waktu kita untuk bisa berkumpul lagi. Di saat seperti ini, justru yang kuingat janjiku pada ayah dan supir taksi tadi.